Shalom, welcome to Youth Online Service GBT Kristus Alpha Omega Pelangan Indah. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan menyaksikan ibadah. Saya ajak teman-teman dimanapun kita berada, kita bisa bersikap responsif. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Youth Online Service akan ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di YouTube GBT KAO Plain TV. Nah, buat teman-teman yang rindu mempersembahkan, dapat transfer melalui rekening BCA atas nama GBT Kristus Alpha Omega Pelangan Indah atau melalui platform e-payment yang akan dicantumkan di beberapa menit ke depan supaya teman-teman bisa mencatatnya. Lalu teman-teman juga bisa share ibadah kita supaya orang lain juga ikut diberkati, yaitu dengan cara screenshot lalu story dengan mention @gbtkao_pi atau @alphaomega Pelangan Indah dan dengan hashtag YouthTeensGBT Plain Online Service atau broadcast link ibadah kita ke teman kalian atau grup kalian. Itu aja pengumumannya, Tuhan memberkati. Shalom anak muda dimanapun kita berada. Kita sore hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dimanapun kita berada. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami sore hari ini akan datang Tuhan, izinkan kami masuk. Kami ingin memuji, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Oh, kami memuji-Mu. Mari teman-teman dimanapun kita berada, mari saat ini kita menyembah Tuhan. Kita naikkan segala ucapan syukur kita, kita naikkan pujian kita yang terbaik. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Apapun saat ini yang kita alami, walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam api sekalipun, Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kita mau pujikan lagu ini bersama-sama. Buat teman-teman yang tidak bisa, tidak mengetahui liriknya, teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada, kita angkat tangan, kita nyanyikan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. ku tak takut, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Oh, sekalipun ku berjalan, Ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. sekalipun hidup tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari katakan dengan imanmu, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku
yakin kau bersama kami. Oh, Tuhan yang bersama kami. Oh, Tuhan berjalan bersama kami. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan bersama kami. Engkau Tuhan bersama kami. Oh, kita harus ingat selalu, apapun musim yang kita lewati sekarang, apapun yang kita hadapi sekarang, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang selalu berjalan bersama kami, berjalan bersama saya, jalan bersama dengan kalian semua. Mari puji Dia, katakan haleluya. Oh, haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Mari nyanyikan dengan lembut, kita angkat tangan kita dimanapun Tuhan. Mari angkat tanganmu dimanapun kita berada. Nyanyikan dengan penuh iman. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, yakin Tuhan Engkau menyertai kami. Oh, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang
pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Katakan ganti iman, tanganmu ya pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Engkau Tuhan bersama kami. Oh, kami tak takut, kami tak gentar. Kau Tuhan yang menyertai kami. Walaupun harus melalui api, Dia Tuhan yang bersama dengan kita. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, dalam keadaan apapun Tuhan, kami ingin memuji-Mu. Meskipun dalam api pun sekalian, kami ingin tetap memuji-Mu Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang bersama kami. Engkau Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Haleluya. Kami tak ingin melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Karena apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap baik. Dalam keadaan apapun Tuhan, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, Engkau tetap Tuhan yang baik untuk setiap kami. Mari kita pujikan. Aku tak mau lupakan kebaikan-Mu. Hal terkecil pun kan ku hargai selalu. Kan ku ingat setiap perbuatan-Mu. Kau setia, tak pernah lepaskan ku. Katakan aku bersyukur. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Ketika badai dan cobaan menentangku,
dan memupuskan segala asa di dalamku. Kan ku ingat setiap perbuatanmu, Kau setia, tak pernah lepaskanku. Angkat tanganmu, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu, di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu, di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu, di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Oh, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Dia tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi
akan terjadi, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman. Mari, dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Mari deklarasikan percaya kita. Apapun yang terjadi Tuhan, ku aman dalam genggaman. Amin. Kami selalu aman dalam Engkau. Dalam hadirat-Mu kami selalu menemukan damai-Mu Tuhan. Karena walaupun harus melewati api, Engkau tetap Tuhan yang baik. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Ingat kebaikan. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Oh, Kau tetap Tuhan yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu.
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Engkau Maha Hadir Tuhan. Engkau Maha Hadir ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya. Kami sangat beruntung Tuhan. Kami memiliki Engkau yang sangat mengasihi kami. Engkau mampu hadir, Engkau mampu menemani kami. Terima kasih. Mari kita pujikan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Katakan, Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat, penasehat di hidupku, oh penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Oh ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penghibur bagi jiwaku, jiwaku. Panas jiwaku. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh
jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terhidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau maha hadir, Engkau maha hadir. Oh, Roh Kudus di sini Kau bagiku. amin Tuhan. Pimpin Apapun kondisi hidupku kita saat dan ini, jalanku. walaupun kita harus melewati api, Kuasa-Mu Roh Kudus selalu ada dengan kita. hidupkan jiwa. Dia selalu menyertai jalan kita. Mari nyanyikan. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Oh, haleluya. Walaupun kami harus melewati api, Engkau selalu berserta kami. Engkau maha hadir. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus tidak terbatas. Dia ada di sini, Dia ada di rumah teman-teman semua. Kita percaya bahwa Dia maha hadir. Walaupun dalam api sekalipun, Roh Kudus ada. Dia memberi penghiburan, Dia memberikan kekuatan. Mari puji, mari puji. Engkau maha hadir. Mari angkat tanganmu dimanapun kita berada. Di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Mari nyanyikan dengan imanmu. Kuasa-Mu Dia Tuhan yang selalu ada. hidup. Dia Roh Kudus yang selalu mampu maha hadir dimanapun kita berada. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi Mari nyanyikan. Angkat tanganmu. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Engkau memimpin jalan kami Tuhan. Pimpin hidupku dan jalan. Amin, amin, amin. Kuasa-Mu hidupkan jiwa. Engkau maha hadir. Engkau maha hadir. Roh Oh, Kudus di sini Kau bagiku. Engkau maha hadir. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku.
kuasa-Mu terjadi bagiku. Oh, kuasa-Mu terjadi bagiku. Oh, Engkau maha hadir dan kuasa-Mu mampu dinyatakan. Oh, haleluya. Oh, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau percaya Engkau maha hadir dan Engkau menyertai hidup kami, Engkau menyertai jalan kami. Walaupun kami harus melewati masa-masa yang sulit, kami melewati masa-masa di mana yang menyakiti hati kami, tapi kami malah percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Oh, Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Dan biar kuasa-Mu yang terjadi. Let your will be done atas hidup kami. Apa yang Engkau inginkan biar Tuhan, semua atas kehendak-Mu. Walaupun kami harus melewati api. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Dia Tuhan yang selalu ada buat saya, buat kita semua, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami saat ini, Dia tetap Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah menaikkan iman kami, lagu pengharapan kami, lagu keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Walaupun harus melewati masa yang sulit Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau selalu memegang kami. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kuasa Tuhan turun atas ucapan hamba-Mu Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mau mempersiapkan telinga kami mau mempersiapkan telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, tegurlah kami, kuatkan kami, hibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya semua katakan, amin. Shalom semua, apa kabar? Sehat semua ya? Ya, sekarang ini kita akan belajar bersama dengan tema Through the Fire.
Jadi temanya ini cukup menarik, dimana di tengah banyaknya pandemi ini kita masihkah kita punya api? Nah, sebelumnya kita mau siapkan smartphone. Mari siapkan smartphone-mu. Ya, pasti kan semuanya punya smartphone nih. Atau yang pakai laptop bisa disiapkan smartphone-nya juga. Nah, kita mau belajar apa itu through the fire. Kalau secara hurufiah, through the fire itu melewati api. Nah, bagaimana melewati api itu? Pertama kita mau lihat nih, smartphone nih, buka smartphone. Smartphone kita mau buka fire, api. Ya, contoh ya. Bukalah api. Kelihatan nggak nih? Api. Aduh, semoga enggak. Nih, api. Kita masuk kolom berita aja. Di Google kan ada yang gambar, video, belanja. Masuklah ke berita. Kurang lebih setiap hari, setiap jam, hampir setiap jam banyak diberitakan mengenai api. Atau lebih identik, api itu dengan adanya sebuah bahaya. Api digambarkan banyak masyarakat tentang sebuah adanya bahaya kebakaran. Nah, kebakaran itu sumbernya dari api. Nah, api bisa terbentuk bukan dengan sendirinya. Api itu bisa berkobar, membakar sebuah rumah, sebuah pohon, pasti dengan adanya sumber. Mungkin bisa bahan bakar, mungkin dari sumber kertas, dan mungkin api itu bisa gede dengan sendirinya. Dia butuh sumber, jadilah api, lalu ada media yang membuat dia semakin besar. Lalu contoh yang lain adalah fungsi api ini, yaitu ada pada sepeda motor. Sepeda motor butuh bahan bakar bensin untuk menghasilkan api. Nah, dari api itu sepeda motor bisa nyala, bisa jalan melalui sebuah api ledakan. Selain itu ada juga kompor. Kompor butuh gas, bahan bakar gas, dia jadi api. Kompor itu bisa hidup, digunakan untuk memasak. Lalu kalau dalam Alkitab, sesuatu yang butuh api adalah mezbah bakaran. Di Perjanjian Lama, orang Yahudi, orang Israel memberikan persembahan berupa korban bakaran. Nah, mereka juga butuh api untuk membakar korban bakaran itu. Nah, di sini kita coba hubungkan dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan inginkan api itu di hidup kita. Dari gambaran itu di atas tadi, saya mau tanya sama adik-adik, kita ini sebagai bahan bakar, sebagai api, atau sebagai media? Antara tiga itu, kalian itu bahan bakar, apinya, atau medianya? Yang betul adalah kita sebagai media. Kita medianya, di mana Tuhan itu memberikan api pada masing-masing kita. Nah, api masing-masing orang itu tidak sama, berbeda-beda. Ada yang besar, yang berkobar-kobar, ada yang sedang biasa saja, ada yang kecil.
Lalu pertanyaannya, ada juga yang apinya mati apa enggak? Jadi misalnya nih si A, dia enggak punya api, mungkinkah itu? Itu mungkin saja. Tuhan memberikan api, kalau kita tidak pelihara, api itu akan mati, padam. Nah, contohnya nih, kalau api itu berkobar-kobar besar dalam kehidupan kita, ya Tuhan memberikan kita api, kita pelihara, api itu jadi besar. Contohnya adalah kayak orang pacaran. Nah, yang sudah pacaran, kalian yang muda ini masih pacaran, pasti pengennya ketemu terus. Barusan pulang udah WA lagi, barusan sampai rumah nganter WA lagi apa, sudah ngantuk belum? Itu bagaikan api yang berkobar-kobar, dimana kalian itu sangat cinta, sangat rindu sama Tuhan, hawanya pengen ketemu Tuhan terus. Nah, kalau api yang biasa-biasa aja, bisa disebutkan, bisa dibilang contohnya youth seminggu sekali, ya biasa aja datang youth, oh ya ketemu temen, ketemu Tuhan, jadi hal yang rutinitas. Itu api yang biasa-biasa aja. Kecil sudah bisa, kalau api kecil sudah bisa menjabarkanlah seperti apa. Nah, gimana kalau apinya mati? Contohnya gimana? Api mati itu merupakan seseorang yang sudah kehilangan iman dan pengharapan. Dia nggak lagi yang namanya butuh Tuhan. Dia nggak lagi yang namanya I love you Jesus, nggak ada. Mereka semua sudah jauh. Bisa nggak hidup lagi api itu kalau sudah mati? Bisa. Tuhan yang bisa menghidupkannya. Nah, lalu kenapa Tuhan memberi kita api? Ada yang bisa jawab? Kenapa Tuhan memberi kita api? Nah, sebelum kita menjawab itu, kita mau belajar dulu nih, menurut Alkitab. Secara Alkitab, apa itu api bagi umat Tuhan? Nah, boleh buka smartphone atau Alkitabnya. Kita mau lihat di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama dulu, apa itu api di Ibrani? Keluaran dulu. Keluaran 19. Kita buka Keluaran 19 ayat 18. Nah, Keluaran 19 ayat 18. Sudah ketemu semua? Saya bacakan ya. Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Nah, dikatakan Tuhan turun ke atasnya dalam nyala api. 1. Lalu kita buka lagi Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Kita baca lagi. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, di sini dikatakan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Di sini konteksnya adalah bangsa Israel lagi berjalan di padang gurun.
sesuai janjinya. Tuhan menyertai mereka. Kalau siang pakai tiang awan, malam Tuhan melindungi mereka di dalam tiang api. Ada lagi, api itu menurut perjanjian lama, Keluaran 14 ayat 24. Keluaran 14 ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Dikatakan lagi tiang api. Nah, satu ayat lagi. Kita mau buka Ibrani. Nanti ini aja dulu. Di perjanjian lama dikatakan Tuhan menyertai orang Israel dalam wujud tiang api. Berarti apa itu api? Itu perjanjian lama. Perjanjian baru kita mau buka Kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan seperti lidah-lidah yang nyala api. Itu adalah Roh Kudus. Jadi secara Alkitab, api ialah Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Di perjanjian lama, Allah menyertai orang Israel di padang gurun dalam wujud api. Perjanjian baru, Tuhan memberikan api itu kepada murid-muridnya sebagai pengganti Tuhan Yesus. Dunia Yesus naik surga, Dia mengutus Roh Kudus. Dipenuhilah murid-muridnya dengan nyala api. Jadi sudah pada paham, api itu adalah Roh Allah itu sendiri. Nah, berarti Tuhan itu sudah menempatkan masing-masing di dalam hati kita Roh Kudus atau Roh Allah itu, dan itu yang harus kita jaga. Kalau kita tidak jaga Roh Kudus, kita berbuat dosa, hidup tidak kudus, najis, otomatis api itu akan mati. Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita. Apa akibatnya? Hidup kita akan hancur. Kita tidak disertai oleh Roh Allah. Nah, kalau api itu kita jaga, kita beri bahan bakar, ibaratnya sebuah mesin motor, kompor, kita selalu kasih bahan bakar. Apa sih bahan bakarnya? Ya, kerinduan cinta kita akan Tuhan. Tuhan, aku rindu tetap menyembah. Maka api itulah semakin besar, semakin besar, bahkan meluap-luap. Engkau akan semakin mencintai Tuhan. Engkau semakin rindu hadirat Roh Kudus dalam hidupmu, dan hidupmu pasti diberkati oleh api itu. Siapa yang percaya? Yang percaya katakan dalam dirimu, apiku tidak boleh padam. Sudah paham ya? Apa itu api? Api adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, kenapa Tuhan memberi kita api? Kenapa Tuhan memberi kita Roh Kudus? Berarti kalau tidak ada api di kita, tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, kenapa Tuhan memberi api? Di Matius dikatakan, Tuhan Yesus berkata, tepatnya di Yohanes. Ya, kita mau buka ya, Yohanes. Sebentar, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16.
dan 17. Kenapa Tuhan memberikan kita api atau Roh Kudus itu? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah itu merupakan roh yang diutus Tuhan, penolong yang lain. Dia akan menyertai kita selama-lamanya dan akan diam, dikatakan ayat 17, akan diam di dalam kamu. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa. Tuhan memberikan rohnya untuk diam di dalam kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Bapa kita. Sungguh luar biasa kalau kita tuh serupa dengan Tuhan. Bahkan sebenarnya kita tidak layak serupa dengan Tuhan, tapi Tuhan yang melayakkan kita melalui kematiannya di kayu salib. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang kalian sendiri yang bisa menilai seberapa besar api kalian masing-masing. Apakah itu mulai redup, kecil, sedang, atau api kalian besar? Kalian yang bisa menilai seberapa besar cinta kalian sama Tuhan, seberapa rindu. Itulah apimu. Jangan biarkan itu padam, karena tinggal di dalam api Tuhan itu merupakan sebuah hal yang indah. Kalau kalian sudah merasakan jamahan hadirat Tuhan, rasanya tuh amazing. Rasanya kalian mendapatkan sukacita, rasanya mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Kalau tidak percaya, cobalah. Jadi, sekali lagi, masing-masing kita punya api yang berbeda-beda. Ada yang besar dan kecil, bahkan mungkin ada apinya yang sudah mati. Api itu adalah Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jangan sampai Roh Kudus hilang dari hidup kita. Nanti hidup kita pasti kacau. Kalau sekarang kalian boleh bilang, nggak mungkin, aku punya segalanya, papa mamaku uangnya banyak, mau minta mobil dikasih, minta handphone yang paling mahal dikasih. Jangan salah, kalau Roh Kudus sudah lari dari hidupmu, apapun kuasa jahat iblis itu gampang sekali menggoyahkan kamu, terutama menggoyahkan imanmu. Banyak sekali teman-teman angkatan saya yang dulunya apinya berkobar-kobar, sekarang mereka sudah padam, sudah kehilangan iman dan pengharapan. Banyak juga mereka yang lari dari Tuhan, hidupnya kacau, hancur, keluarganya berantakan, bahkan bisa dibilang dia seperti anak yang hilang lah. Nah, kita kan tidak mau. Kita jaga baik-baik itu api. Semakin hari semakin kita itu mencintai Tuhan, maka hidupmu pasti diberkati. Nah, lalu sebagai manusia, orang hidup, kita pasti menghadapi yang namanya masalah. Tuhan pasti izinkan kita menghadapi sebuah api permasalahan. Dan mungkin hidup kita tuh mulus kayak jalan tol nggak mungkin. Nah, kita mau googling lagi lewat HP nih, permasalahan generasi milenial. Coba search Google, permasalahan generasi milenial. Saya katakan kalian ini generasi milenial, bukan generasi
ya generasi apa ya namanya, Siti Nurbaya bukan, sekarang ini namanya generasi milenial. Nah, banyak di Google langsung tertera berbagai macam permasalahan generasi milenial. Wah, tidak kelihatan ya, sayang sekali, kurang bagus HP-nya. Kita klik salah satu, apa aja deh, pasti disebut ada. Di sini disebutkan rata-rata, kalau saya baca di Google itu, permasalahan generasi milenial adalah satu, kekhawatiran, kecemasan, tidak percaya diri, ya bisa dibilang minder. Lalu kesenjangan sosial, status sosial, ya contohnya kayak ada kaya dan miskin, itu terutama sih. Oh, dia punya HP baru, aku nggak punya, galau, sedih. Nah itu, kalau kecemasan ini banyak sekali, nggak pede, lihat temennya punya pacar, langsung dia bingung, aku nggak laku-laku ya, nggak payu-payu ya. Ada lagi yang paling marak adalah kabar hoax. Hoax ini juga permasalahan generasi milenial. Dengan adanya teknologi smartphone, susah sekali mengontrol yang namanya hoax. Dan kalau kalian sudah bekerja, permasalahan generasi milenial adalah salah satunya susah mencari pekerjaan di zaman sekarang ini. Nah, jika kalian mengalami masalah di salah satu contoh tadi, itu emang suatu hal yang tidak bisa dihindari, karena kita hidup di zaman dimana semua informasi terbuka. Anak-anak muda udah tidak zamannya, ibaratnya kalau angkatan saya dulu pulang malam itu tidak boleh nongkrong sampai pagi, tidak boleh. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong sampai pagi, bahkan banyak sekali yang nginep rumah temennya, kos temennya. Zaman dulu susah, sekarang ini gampang sekali, ikut diajak temennya, ayo ke sana, tidak usah yut, gampang. Ya, yang pertama tadi adalah kekhawatiran, kecemasan, tidak percaya diri. Itu merupakan tantangan generasi kalian sekarang ini, yang dimana harus kalian hadapi, harus kalian kalahkan. Nah, kalian yang tidak percaya diri, yang mungkin putus asa, khawatir akan masa depan, minder, jangan khawatir. Kalau kamu punya api Roh Kudus di dalam hidupmu, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, aku akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menjaga engkau, menyertai engkau. Dia akan menghibur engkau dan akan tinggal di dalam engkau. Selama Roh Kudus di dalam kita, semua pasti bisa kita hadapi. Kalian susah nyari kerja, pasti dapat pekerjaan. Yang tidak percaya diri, kalian bakal dikuatkan oleh Roh Kudus. Bakal ada jalan lain yang membuat kalian itu percaya diri. Nah, contoh nih, dalam mencari kerja, saya sempat setelah lulus kuliah, ada namanya masa itu tidak bekerja, kurang lebih 6 bulan lah saya nganggur. Sering saya bergumul sama Tuhan, aku tuh pengen kerja dimana bener-bener hasil kerja kerasku, hasil sekolahku itu membuahkan hasil. Jadi sekolah dari SD sampai kuliah, aku tuh pengennya dapat penghasilan yang luar biasa, tidak mau yang biasa-biasa saja. Ya, awalnya dapatlah pekerjaan,
hasilnya tidak banyak, kecil. Tapi di situ mulailah saya dibentuk untuk menerima. Udah, jalani dulu, nanti aku memberikan hal yang lain. Nggak lama di situ ada panggilan pekerjaan lagi. Mulai saya berpindah tempat. Di situ saya dibentuk Tuhan. Ya, saya bersyukur bisa bekerja di mana banyak orang yang di luar sana susah mencari pekerjaan. Saya sempat minder, sempat cemas. Tempat saya bekerja ini banyak sekali lulusan-lulusan dari universitas ternama di Indonesia. Universitas terkemuka dari negeri, swasta, semuanya. Nah, saya notabene lulusan dari universitas yang biasa-biasa aja, yang tidak punya nama sama sekali. Situ saya mulai minder, nggak percaya diri. Tapi satu hal yang saya tahu, aku punya Tuhan yang luar biasa. Setiap saya melakukan tes, tahap tes, saya selalu bilang sama Tuhan. Setelah waktu belum mulai tes, Tuhan, Kau yang berkati, aku percaya tidak ada yang mustahil. Walaupun aku datang dari suatu tempat yang tanpa nama, tapi aku yakin dengan Tuhan besertaku, aku pasti bisa. Nah, setelah tes saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku, selanjutnya bagianmu. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, dari beberapa persaingan ratusan pelamar pekerja, jadi ratusan pelamar diambil dari sekitar 100, diambil 20. Puji Tuhan saya termasuk di dalamnya tes kedua, dan itu semakin sempit lagi, persaingannya lebih, semakin bikin orang minder. Ada yang dari negeri ternama, Undip, UNES, dan dari luar kota, swasta, ada dari Satya Wacana, KSW, dan sebagainya, universitas swasta yang lain. Karena saat itu tes digabung jadi satu di kota Semarang, otomatis semua universitas terkemuka di Jawa Tengah pelamarnya datang ke Semarang, melamar semua. Singkat cerita, dari 20 itu diambillah kira-kira 5 orang untuk interview. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya berada di salah satu. Ketika ditanya, kamu lulusan mana? Saya lulusan dari Universitas B. Mereka nggak tahu B itu mana. Mereka cuma tahu di Semarang tahunya Undip, Unika. Mereka nggak tahu universitas saya. Nah, di situ saya bisa belajar kalau Tuhan bekerja nggak ada yang mustahil. Yang penting kita mempersiapkan, selanjutnya Tuhan pasti campur tangan. Nah, di sini kalau kamu khawatir akan masa depan, cemas akan masa depan, ingat, kamu punya Tuhan, kamu punya Roh Kudus yang sanggup memberikan jalan keluar. Kalau kamu punya masalah sama keluargamu, ingat, Tuhan Yesus sanggup memulihkan masalah apapun yang ada di keluargamu, entahlah masalah sama orang tuamu, tentang orang tuamu, kakakmu, adikmu, Tuhan sanggup memulihkan, jangan khawatir. Lalu Tuhan itu di mana saat kita sedang susah? Jawabannya adalah Dia tetap ada, tinggal di dalam bait suci-Mu. Tubuh kita adalah bait suci Allah. Kita harus jaga. Caranya gimana? Kalau kamu lagi dalam masalah, apakah Tuhan cuma diem, datang? Enggak. Kamu perlu datang sama Tuhan, panggil Dia, ajak Dia berbicara, minta sama Tuhan, Tuhan, aku butuh bimbingan-Mu. Aku lagi dalam kesulitan ini, perlu jalan keluar-Mu Tuhan.
Kalau apimu semakin besar, semakin engkau cinta Tuhan, otomatis Tuhan semakin cinta sama engkau. Apapun yang kau minta, Tuhan pasti kasih. Itu iman yang saya pegang selama ini. Kalau kita setia sama Tuhan, kita cinta Tuhan, gak usah kita minta, Tuhan sediakan. Kuncinya adalah dalam menghadapi api permasalahan, kuncinya kita punya iman, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Iman kita harus kuat, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Jangan sampai karena api masalahmu besar, itu imanmu jadi loyo. Jangan sampai karena kamu punya masalah, misalnya pacarmu direbut orang, jangan terus imanmu loyo, menyalahin Tuhan, kenapa pacarku direbut? Enggak. Iman harus tetap kuat, pengharapan harus tetap di dalam Tuhan. Gampang gak sih beriman sama berharap? Gampang kalau kita tidak pernah kecewa. Contoh sederhana nih, saya pernah dengar dari seorang pendeta mengenai iman dan pengharapan. Mungkin dari antara kita ada yang pernah naik pesawat. Di sini yang naik pesawat, saya tanya, adakah kalian yang mengenal, yang tahu nama pilotnya? Kalau tahu hebat. Pasti di antara kalian tidak ada yang tahu nama pilotnya, kecuali di saat penerbangan pilot memperkenalkan diri. Dengan penerbangan sekian pesawat Boeing, saya selaku pilot dan kopilot. Dan itu pun saat pendeta itu cerita, dia tanya sama sebelahnya, tadi nama pilotnya siapa? Nggak tahu, padahal barusan aja berapa detik disebutin. Nah, alasannya kenapa? Karena nggak penting. Nah, di sini saat kita masuk pesawat, kita kan pasti ke kanan, nggak mungkin kita ke kiri. Jadi kita ke tempat pilot. Nah, kita ke kanan, kita di belakangnya pilot. Di saat kita memutuskan kita masuk pesawat belok ke kanan, kita sudah membuat keputusan, terserah pilot mau membawa kita kemana. Kalau pilot membawa kita melewati jalur kita tidak tahu, pilot membawa kita ke negara lain kita tidak tahu, bahkan kita percaya sama pilot itu padahal kita tidak tahu namanya. Kan luar biasa. Kita tidak kenal, kita percaya sama orang yang tidak kita kenal, membawa nyawa kita. Nah, singkat cerita, pendeta ini berkata, sama halnya kalian itu naik pesawat sama dengan kalian naik peti mati terbang. Kak, saya pernah berpikir, betul juga ya, naik peti mati terbang sama dengan kalau kita harus jatuh mati, ya udah itu peti matinya, kita siap. Nah, itulah bedanya sama orang Kristen. Seringkali kita sudah tahu Tuhan kita, sudah tahu Allah kita, iman kita sudah tahu, tapi kita masih tidak percaya, kita masih tidak punya pengharapan akan Tuhan. Nah, mari teman-teman kita mau belajar, kita mau punya iman, pengharapan pada Tuhan, kita mau setia pada Tuhan, jaga apimu selalu berkobar, jaga cintamu dengan Tuhan, sehingga Tuhan mau dan selalu berkenan akan hidupmu. Biar perkenanan Tuhan itu selalu ada di kita, Tuhan akan selalu menolong engkau. Apapun yang kau minta, Tuhan pasti berikan. Jadi, poinnya adalah api itu roh Allah sendiri, dia Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu, menuntun engkau
dan engkau harus jaga api itu. Semakin besar, semakin engkau cinta Tuhan, semakin Tuhan cinta engkau. Dan dalam masalahmu, kalau engkau bersama Roh Kudus, semua akan mudah teratasi. Ditambah dengan kau punya iman dan pengharapan, Tuhan akan semakin berkenan padamu. Ya, sekian. Amin. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami Roh Kudus yang senantiasa tinggal di hati kami, yang melindungi kami, menjaga kami. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang selalu ingatkan kami, selalu tinggal di hati kami. Janganlah Engkau pergi Tuhan. Jaga hidup kami Tuhan. Kami yang mulai cemas, kami yang putus asa Tuhan, Engkau yang memberikan petunjuk, berikan kekuatan, penghiburan. Kami yang sakit, Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan. Biarlah kami boleh berserah, menaruh iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah semua anak-anak-Mu, generasi milenial ini Tuhan, boleh menjadi generasi yang berbuah, generasi yang mempunyai iman dan pengharapan yang hebat. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah tuntun selalu hidup kami Tuhan, jalan hidup kami Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, yang jagai setiap mereka, jagai api mereka Tuhan. Biarlah api yang ada di hidup kami, di keluarga kami, boleh senantiasa berkobar, senantiasa makin hari kami makin mengasihi Engkau Tuhan, makin setia kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children.